Gimana kabarnya hari ini? Semua pasti happy ya? Udah lama gak ketemu, kita ketemu lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, jadi kenapa coba sekarang kita kakak-kakak ini ngerasa senang? Karena apa Mbak Wahmi? Oh iya, adik-adik juga yang di rumah pasti happy, yang di sini juga happy, Mas Wahmi happy, Mas Obed juga pasti happy. Nah, adik-adik, kita semua merasa happy karena kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan sekolah minggu di hari ini. Selain itu juga karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita untuk membimbing kita sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Adik-adik semua berdiri yuk, kita bangkit buat nyanyi puji Tuhan. Yuk. Adik-adik semua, kita mau memulai sekolah hari ini dengan berdoa. Yuk, kita sikap doa yang baik. Tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu karena kami boleh bersama-sama berkumpul kembali mengikuti sekolah minggu. Meskipun lewat online, kami percaya Tuhan pasti bersama-sama kami di sini. Saat ini Tuhan, kami supaya sekolah minggu hari ini bisa berjalan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik masih semangat kan? Nah sekarang kita mau bergerak, kita mau gerakan tangan kanan kita dan tangan kiri kita dengan memujikan lagu tangan kanan, tangan kiri dan jalan serta Yesus. Adik-adik semangat ya, berdiri semua. Kita mau gerak sama-sama. Udah siap semuanya? Siap Mbak Wahmi. Sebelum kita masuk ke firman, kita mau pujikan dulu Yesus pokok.
sikap doa yang baik, pertama tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dipimpin dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami terima dapat menjadi terang cerita bagi kami. Sertai juga untuk guru sekolah minggu, Ibu Leni yang akan memberikan firman. Kiranya bisa memberikan firman dengan baik dan dapat diterima oleh adik-adik dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti sekolah minggu hari ini. Kita akan mengikuti sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Yuk, sekarang sikap tenang dan siapkan Alkitab kalian. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita simak. Bacaan firman hari ini diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Kemudian naiklah Musa ke dataran Moab, ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Neged dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu gambar siapa ini? Iya, betul, ini adalah gambar Nabi Musa. Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat anak oleh putri Firaun, putri dari raja bangsa Mesir. Sesudah menjadi dewasa, dia diutus Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Allah memberikan tugas kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, yaitu tanah Mesir. Mengapa Musa menjadi pribadi yang diberkati dan disertai oleh Allah dalam kehidupannya? Musa itu selalu setia dan mentaati perintah Allah dalam kehidupannya. Maka Musa tidak pernah membantah perintah Allah. Dia selalu menurut dan melakukan perintah Allah. Musa tidak pernah membantah kalau diperintah oleh Allah. Musa itu selalu dekat dengan Allah. Dia rajin sekali berdoa. Ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir,
mereka selalu mengeluh. Pada waktu di padang gurun, bangsa Israel mengalami kelaparan. Kemudian mereka berkata kepada Musa, "Musa, lebih baik kami kembali ke tanah Mesir daripada ikut Allah, karena di sana ada makanan. Sedangkan di sini kami kelaparan." Musa tidak memarahi bangsa Israel, namun meminta kepada Allah untuk memberikan makanan kepada bangsa Israel. Allah pun mengabulkan permohonan dari Musa. Musa mau berbuat baik kepada bangsa Israel, meskipun kadang-kadang bangsa Israel tidak menurut perintah Allah. Supaya bangsa Israel tidak kembali ke bangsa Mesir, tetapi menjadi bangsa yang merdeka dan menempati tanah yang dijanjikan. Karena apa yang telah dilakukan Musa sebagai hamba yang setia, maka Allah suka dan senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada Musa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Musa. Apa yang kalian dapat simpulkan dari pelajaran hari ini? Yuk, kita simpulkan bersama-sama ya. Adik-adik, sama seperti Musa, kita harus mau menjadi hamba yang setia kepada Allah. Adik-adik harus senantiasa mentaati perintah Allah dengan cara mematuhi orang tua, rajin berdoa, berbuat baik kepada sesama. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang setia. Dengan begitu, Allah pun akan memberikan berkat bagi kita semua. Cukup sekian firman hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan sekolah minggu kalian ya. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo belajar apa dari Musa? Kita bisa belajar dari Musa itu untuk taat. Kalau Musa taat kepada Tuhan, kalau adik-adik di rumah harus taat ya kepada orang tuanya. Selain taat dan setia, Musa juga diberkati loh adik-adik. Adik yang mau diberkati kayak Musa harus taat dan setia juga. Setelah kita mendengarkan firman, kita juga mau memujikan lagu "Aku Diberkati" sama kayak Musa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Terima kasih karena Bapak sudah mengajarkan kami untuk taat seperti Musa taat kepada Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan menyudahi sekolah minggu kami, kiranya setelah ini Tuhan yang berkati aktivitas kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri sekolah minggu online hari ini, kita mau